Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang coba lihat kanan kirinya masing-masing. Apakah teman-temannya ada yang tidak berangkat? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti semua sehat dan siap belajar ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, jadi seperti ini. Bapak contohkan. Tepuk semangat. 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 Gitu. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, itu anak-anak. Oke, kira-kira siapa yang datang paling awal tadi? Oke, Jono ya. Nah, Jono silahkan memimpin doa. Baik, doa. Mulai. Doa. Oke, selanjutnya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Dia proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa ini. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan untuk kembali. Oke, kira-kira kita akan belajar apa anak-anak hari ini? Kemarin kita belajar tentang pembuat surat pribadi, ya. Oke, selanjutnya sekarang kita belajar tentang teks prosedur. Nanti tujuannya anak-anak bisa memahami apa saja struktur dari teks prosedur dan untuk apa teks prosedur itu pelajari seperti itu ya, dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk kita akan eh, menyanyikan bersama lagu teks prosedur. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya anak-anak. Ya, silakan ikut bernyanyi bersama ya. Ayo teman-teman kita pelajari tentang teks prosedur dan juga isinya. Ada judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. Ada judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. Ayo teman-teman kita pelajari tentang teks prosedur dan juga isinya. Ada Oke, judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. Ada judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. oke anak-anak, mungkin sudah ya bernyanyi. Baru ya anak-anak. Oke, ya, eh, Bapak akan memberikan LKPD ya. Di LKPD-nya bisa dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Sebelum itu, Bapak akan membagi ke beberapa kelompok, membagi ke dua kelompok ya. Jadi ada kelompok yang kanan dan kelompok yang kiri. Oke, itu ya anak. Ini LKPD-nya, coba kan. Oke, sembari mengerjakan LKPD-nya, Bapak akan menjelaskan materi tentang teks prosedur.
Bentar ya, kan? Oke, ini ada, di sini ada terlihat ya, anak-anak. Teks prosedur, langkah yang jelas untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur itu artinya apa? Artinya itu langkah-langkah yang jelas untuk melakukan sesuatu. Langkah-langkah itu bagaimana Pak? Langkah-langkah itu seperti urutan bagaimana kita melakukan sesuatu. Contohnya, jika kita mau menggunakan handphone atau laptop, itu yang pertama dibuka atau ditekan tombol power dan dipakai seperti itu langkah-langkahnya ya. Nah, kita masuk selanjutnya. Benar ya. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat. Nah, ini itu kenapa harus urut agar prosesnya itu benar. Kalau kalau prosesnya benar, pasti hasilnya bisa bagus. Nah, kalau tidak urut, nanti itu namanya bukan teks prosedur dan itu hasilnya tidak akan baik seperti itu. Oke, selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Ada tiga. Yang pertama, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Misalnya mau memakai laptop. Jadi kita membantu orang memahami cara melakukan membuat laptop itu atau memakai laptop. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk atau langkah demi langkah. Jadi ada langkah-langkahnya. Misalnya buka dulu laptopnya, kemudian tekan tombol power, kemudian tekan apa yang ingin dipakai. Misalnya menggunakan PPT atau menggunakan Word. Nah, yang ketiga, untuk mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Nah, ini anak-anak mungkin sering ya lihat ya, ada orang yang salah misalnya, ada yang seorang ibu ingin membuat kue. Nah, ternyata ibu itu tidak mengikuti resep atau langkah-langkahnya. Nah, ternyata kuenya tidak jadi atau rasanya aneh seperti itu ya. Ciri-cirinya teks prosedur itu ada empat ya. Yang pertama menggunakan langkah dan harus berurutan. Jadi ada langkah-langkahnya, misalnya langkah pertama ini, langkah kedua ini, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata kerja. Jadi ada kata kerja. Seperti apa kata kerja itu? Misalnya kalau kita mau menuangkan air, ya udah kata kerjanya adalah tuangkan air. Jadi ada kata kerja yang menyuruh untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga menggunakan kata penghubung. Ini ada selanjutnya, setelah itu termasuk kata penghubung. Dan yang keempat, bisa disertai alat dan bahan. Tentunya ya, kalau kita mau membuat kue misalnya, alat dan bahannya apa? Ada sendok, ada pengocok, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama yang sudah pasti ada judul. Misalnya judul membuat kue. Tujuannya apa? Tujuan kegiatannya ya tentunya membuat kue dengan benar. Dan yang kedua, bahan, alat dan bahan. Nah, ini harus ada dimasukkan di teks prosedur agar memudahkan orang yang ingin melakukan sesuatu. Kemudian ada yang ketiga, langkah-langkahnya. Setelah alat dan bahan itu langkah. Nah, ini ya, kata yang sering digunakan di teks prosedur itu yang pertama adalah kata-kata perintah. Nah, ini digunakan untuk menyuruh atau memberi instruksi. Contohnya gimana? Contohnya, eh, taruhlah, eh, tuangkan dan lain-lain itu termasuk kata kerja perintah yang menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada kata urutan. Jadi untuk ada kata yang menunjukkan urutan langkah misalnya. Yang pertama itu menunjukkan urutan yang ke satu, yang kedua dan ini yang kedua. Itu ya, anak-anak. Terus ini ada contohnya nih cara membuat mie instan. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat orang tua yang memasak atau malah anak-anak sudah bisa memasak sendiri. Tentunya harus diawasi ya kalau memakai kompor dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini. Ini termasuk teks prosedur. Kenapa? Karena ada yang pertama judul. Cara membuat mie instan itu adalah judulnya. Dan struktur yang kedua ada alat dan bahan. Ini alatnya ada apa ini? Ada panci, ada kompor, mangkok, dan sendok. Jadi bahannya ada
satu bungkus mie instan dan air secukupnya. Langkah-langkahnya yang pertama gimana? Ya, betul. Coba dibacakan. Ya, betul ya. Jadi, rebus air dalam panci hingga mendidih, kemudian masukkan ini ke dalam air mendidih. Nah, masukkan ini termasuk kata kerja, kata perintah. Gitu. Nah, dia masak selama 3 menit atau hingga minyak itu matang. Kemudian tuang bumbu ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkuk. Terus diaduk rata hingga siap disajikan. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, ini bisa di sini ada latihan yang nah, ada, ada pilih salah satu tema. Nah, ini Bapak minta ke anak-anak untuk satu, memilih satu. Tapi Bapak pilihkan saja ya di sini cara mencuci tangan. Nah, nanti harus ada judulnya, yaitu judulnya cara mencuci tangan. Nah, alat dan bahannya apa? Nanti alatnya bisa eh, keran, air, dan lain-lain, gayung, gitu. Terus bahannya apa? Bahannya kita, tangan kita sendiri. Bahan-bahannya bisa air, gitu. Nah, ya, tantangannya gimana? Nah, itu nanti anak-anak yang praktekkan sendiri dan tulis. Seperti itu ya, anak-anak. Teks produksi itu bisa membantu kita melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa melakukan kegiatan dengan bisa tapi dan benar sebenarnya. Oke, mungkin eh, itu adalah penjelasan materi teks prosedur dari Bapak. Ini itu bisa membantu anak-anak dalam melakukan teks prosedur seperti itu ya anak-anak. Tonton videonya sudah ya. Nah, sekarang kita akan bermain di web namanya Word Wall. Di sana bisa bermain tentang teks prosedur. Oke, kita bermain ya anak-anak. Ini sudah terlihat ya. Ini, ini makanan dan minuman ini. Kita putar ya, nanti siapa yang dapat. Nah, ada contoh kita. Coba hmm, anak-anak apa, melakukan langkah-langkah cara memilih limbah gitu. Oh, siapa yang bilang? Oke, Rudy bisa. Oke, silakan. Ya, betul langkah-langkah seperti itu ya. Jadi, kita siapkan teh yang sudah basah setarnya itu dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian, tuang air panas secukupnya di dalam gelas dan tunggu sekitar 1 menit. Kemudian, angkat cari teh yang sudah dicelupkan tadi dan jadilah teh. Betul kan? Seperti itu ya, anak-anak. Terus, kita cobain. KPD-nya bisa dikumpulkan ya, bisa dipresentasikan ke depan dulu. Ya, silahkan. KPD-nya ya, anak-anak. Kita mengenal prosedur. Dan yang pertama, apa yang dimaksud dengan prosedur? Jawabannya apa, anak-anak? Teks yang berisi angka yang benar ya, anak-anak. Apa tujuannya? Tapi ada banyak ya. Coba disebutkan satu aja, yaitu membantu orang melakukan sesuatu.
Oke, benar ya. Oke, dan terusnya. Terusnya, ini ada kata dalam teks tersebut, baca dan carilah kata kerja dan kata penghubung. Kerjanya apa kira-kira? Kata kerja di sini yang pertama ada siapkan. Ini ada kata siapkan. Terus kata keduanya kaitkan, umpan. Jadi kita disuruh kerja untuk mengaitkan umpan ke kailnya dengan hati-hati. Terus kata penghubungnya apa kira-kira? Kata penghubungnya di sini ada dan, ada kata dan. Nah, dan itu termasuk kata penghubung seperti itu ya. Nah, ini tadi cara memasak mie instan juga sudah ada kan? Ini termasuk sebagai judulnya. Ini sebagai alatnya dan ini ada bahannya dan ini ada langkah-langkah membuat judulnya tadi ya. Seperti itu ya. Oke, oke, gimana anak-anak? Apakah sudah bisa memahami apa itu baik prosedur? Oke, selanjutnya adalah anak-anak mengerjakan soal evaluasi individu. Jadi mengerjakan sendiri ya. Ada 5 soal. Ini Bapak berikan contohnya. Oke, Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi mandiri ini. Oke, apakah sudah semua? Apakah ada kesulitan? Oke, kalau yang seperti ini tadi, kalau judulnya itu harus ada tidak dalam teks strukturnya? Ya, harus ada ya. Jawabannya iya atau tidak? Ya, oke. Oke, seperti itu ya, anak. Nah, apakah sudah selesai? Oh, sudah semua. Oke, boleh dikumpulkan dulu ya. Oke, kita kumpulkan. Oke, dari seluruh pembelajaran tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran apa yang sudah kita lalui hari ini? Oh, Rudi lagi boleh, Rudi sampaikan boleh. Kesimpulannya apa? Oke, betul banget ya, pintar banget Rudi. Jadi kita belajar tentang teks prosedur, strukturnya, contohnya, dan tujuannya, dan lain sebagainya tadi. Oke, oke, jadi adakah yang ingin ditanyakan dari teks prosedur? Oke, tidak ada ya. Jadi semua sudah paham ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Silakan Rudi untuk memimpin doa. Oke, Rudi, doa mulai. Doa cukup. Ini sudah saya setelah berdoa. Ingat, besok kita belajar tentang SPOK atau struktur kalimat ya. Oke. Nah, ini anak-anak bisa pulang dengan hati-hati. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.